Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa amal amalu, dan adapun amal. Jadi kita masih bicara tentang penjelasan cara mengobati, ya. Cara mengobati, ya, cinta kepada kehormatan. Jadi bagaimana caranya supaya kita enggak cinta kehormatan. Jadi kita ini umumnya manusia, semuanya kita potensi semua pengen dihormati. Apalagi emang udah punya kehormatan, pengikutnya banyak, kaumnya banyak. Kalau kita nggak dihormatin, marahnya bukan main, ya. Nah, ini bagaimana cara, kita masih bicara ini, ya, kemarin sudah, bagaimana cara untuk supaya kita nggak cinta dengan kehormatan. Wa ammal amalu, dan adapun amal, falahum, maka bagi mereka, fihi, padanya, pada amal ini, turukun, ada, ya, banyak jalan-jalan atau cara-cara untuk mengobati cinta kehormatan. Minhum, di antara mereka ada orang yang man syariba syaraban halalan yusbihul khamrata fahajarahun nasu wa zannu annahu syaribu khamrin. Di antara mereka man syariba, ada orang yang minum syaraban, akan minuman halalan yang halal, yusbihul khamrata, yang minuman itu menyerupai khamar padahal bukan khamar, supaya orang usir dia, sampai begitu, supaya orang kagak hormatin dia lagi. Masya Allah, dibuat kayak begitu. Makanya kalau ada orang celah kita, hina kita, alhamdulillah, jadi gak pakai cari-cari lagi, nggak pakai nyari-nyari lagi supaya mengobati cinta kehormatan. Bukan berarti nggak boleh dihormatin, ya cakep dihormatin. Ini jangan sampai kita cinta dihormatin. Guru saya Kiai Mahfuz Ma'mun, itu beliau itu paling kagak mau kalau menghadiri acara belakangan, gak mau banget. Kenapa? Takut. Beliau itu takut kalau orang pada berdiri hormat sama dia. Begitu ya. Saya tahu banget itu. Gak mau banget ya. Kadang kita datang sengaja belakang. Kecuali memang kita punya acara lain lagi, ya. Tapi sama ulama kita husnuzan aja, ya. Beliau biasanya banyak acaranya. Kiai Mahfuz, beliau tuh begitu. Saya tahu banget itu, tahu banget persis. Beliau nggak mau belakangan, takut ntar orang hormatin. Iya. Wa minhum, wa zannu, ya, fa ajarahu nasu, lalu orang-orang meninggalkan dia. Orang-orang ninggalin dia itu. Wa zannu, dan mereka menyangka anna usyaribu khamrin, bahwasanya dia minum khamar. Orang begitu minum khamar, jadiin ikutan, jadiin guru yang begitu. Tinggal. Wow. Masya Allah. Jadi kalau kita dihina sama orang, dicela sama orang, alhamdulillah, nggak apa-apa, maafin semua tuh orang. Alhamdulillah, kita nggak pakai mencari lagi. Ada di dalam Syarah Hikam Iqazul Imam,
itu rambutnya dibotakin, ya, badannya dicemong-cemongin pakai supaya kotor jelek, lalu dia ke pasar, lalu dia minta-minta. Padahal ulama supaya apa? Supaya orang cela-cela. Hampir begitu tuh ulama. Masya Allah. Pengen dicela. Maksudnya ini, maksudnya untuk mengobati cinta sama kehormatan. Pengen dihormatin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang man urifa bizuhdi, ada orang yang telah dikenal dengan kezuhudannya. Orang dikenal dengan kezuhudannya, Masya Allah. Pada khalal hamama, lalu dia masuk ke kamar mandi. Summa kharaja, kemudian dia keluar dari kamar mandi. Wala bisa siyaba ghairi, dan dia pakai baju orang. Wa waqafa fi tariqin, dia berdiri di jalanan. Hatta arafu, sehingga mereka mengenali dia. Wa akhazu, dan mereka ya menciduk dia, menciduk, menangkap dia. Wa khala'u anhu siyaba, dan mereka mencabutnya, dibuka maksudnya, daripada orang itu akan baju yang dia kenakan tadi, yang dia pakai di kamar mandi, baju orang dipakai. Mencuri kamu ya. Wa darabuhu, dan mereka memukuli dia. Padahal tadi terkenal dengan man urifa bizuhdi, orang yang udah dikenal dengan kezuhudannya. Masya Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan innahu tararun, dia pencuri, dia pencuri. Dibilang begitu. Fahajaru, lalu mereka meninggalkan dia, mencampakkannya, mengusir. Ya, ditinggalin itu. Subhanallah. Ini ada ulama kayak begini, saking kepengen nggak mau cinta sama kehormatan. Kita paling kagak ada orang hina, udah jangan marah. Ya. Jangan marah, maafin aja semuanya, maafin semua. Dan kalau kita enggak maafin, kita belum jadi orang mulia. Kalau pengen jadi orang mulia, maafin orang hina kita, padahal kita berbuat mulia, lalu orang cela kita, ya, karena saya enggak sejalan sama dia. Ada wali namanya wali malamatia. Itu wali malamatia, cirinya adalah diantaranya dihina orang, dia maafin. 4 penjuru angin, ya, kanan kiri depan belakang, orang hina mulu. Ada aja orang ngomong jelek-jelek, tapi beliau selalu memaafkan terus. Ini adalah wali min auliyaillah, namanya wali malamatia. Dicela terus sama orang, dihina, dia maafin, padahal perbuatan baik. Ya, orang kagak ngerti aja. Kayak ini kan, ya, orang nggak ngerti nih, dibalik apa, dibalik ini ada apa. Masya Allah. Nah, ini sengaja kalau ini, mungkin ini bukan kelas kita kali ini ya. Kita apa yang ada, orang cela kita maafin aja, gitu aja udah. Kita jalan aja terus, jalan aja terus. Yang penting kita nggak melakukan keharaman. Nggak boleh kalau melakukan keharaman. Kalau kita melakukan keharaman, kemaksiatan, Allah jauh dari kita. Bukan Allah yang jauh dari kita, kita yang menjauh dari Allah. Jauhin kemaksiatan. Wa aqrabu turuqin fihi al-gurbatu. Paling dekat cara padanya, pada mengobati cinta kehormatan adalah gurbatu. Gurbah, pergi.
apa namanya? Iya, ngasingin diri. Jadi orang asing gitu ya. Hai orang asing gitu ya, mengembara itu. Iya. Kenapa mengembara? Karena mengembara itu orang nggak kenal kita. Asik itu jadi orang begitu enak. Orang nggak kenal kita duduk aja. Iya. Kalau lagi baca kita belaga-beloan aja. Oh gitu ya. Kalau kita ngerti tuh salah semua itu. Belaga nggak tahu. Kayak bocah anak saya di pesantren. Dia belaga nggak tahu aja, belaga nggak bisa. Sampai dia kok begitu bacanya, dia belaga nggak tahu aja. Enak tuh begitu gitu. Itu kita jadi nggak cinta sama kehormatan. Ya. Kemudian apalagi wal hijratu ila maudi'il khumuli, pergi hijrah ke tempat tidak dikenal. Ya. Dia nggak dikenal. Kenapa? Fa innahu law i'tazala fi baladi. Jadi ini pergi dia, bukan di tempatnya jadinya. Karena sesungguhnya dia kalau dia beruzlah di negerinya, umpama dia di kamarnya aja atau di mana gitu, tapi masih di negerinya, fala yakhlu, maka tidaklah sunyi ia an-nau'in, daripada satu macam, minar riya, daripada riya, bima'rifatin nasi, dengan dikenal orang, bi'tizali, dengan uzlahnya dia, wan ziwa'i, dan mandirinya dia. Oh, dia mau orang mandiri, enggak mau ketemu orang. Nah, itu masih ada syai'un minar riya, nau'un minar riya masih ada. Masya Allah. Dia mau ketemu orang, dia masih ada di sini. Susah ditemuinya. Itu masih ada nau'un minar riya. Nah, kita ilangin itu. Ini pergi bagi orang yang tidak dibutuhkan dirinya di masyarakat. Nah, model kita ya jangan, ntar orang baru belajar, orang baru ngaji, bubar pesantren. Nah kalau kita jangan, ya, yang guru ngaji ya jangan. Iya, tetap kita di sini, hati kita aja yang berusaha. Jangan gila hormat, jangan gila dihormatin, jangan. Masih kita baca, masih tanggung ini. Babul ilaji fi tahfil khalasi min ubil madhi wa qarayatizam. Bab mengobati pada bebas, selamat maksudnya, dari cinta pujian dan benci tercela, dan benci tercela. Waqad bayyana, sungguhlah kami jelaskan, anna sabab, bahwasanya sababnya itu adalah al-kamalu wahmi, kesempurnaan yang semu. Ya. Sebab cinta kepada kehormatan itu adalah kesempurnaan yang semu. Jadi kita tuh, kehormatan kita tuh semu. Kenapa semu? Mati, hilang. Mati, hilang. Sementara doang. Lu-lukan mati, hilang. Cari yang mati kagak hilang. Walaupun udah mati tapi namanya masih dikenang. Cari itu yang begitu. Biasanya yang begini nih yang berkenaan dengan kemanusiaan, ibadah sosial yang mulia. Gara-gara kita orang jadi makan, gara-gara kita orang jadi cerdas. Itu biasa yang begitu yang dikenal. Ya. Fa iza arabta, maka apabila engkau telah tahu, annahu, bahwasan la aslalahu, itu enggak ada dasar baginya.
wala faedah, enggak ada faedah illa fil ajili, kecuali pada dunia aja. Tuh, kesempurnaan yang semu itu enggak ada dasarnya, enggak ada pokoknya. Kalau pohon mah enggak ada akarnya, enggak ada akarnya mati. Enggak ada faedah kecuali dunia doang faedahnya. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat fala faedata, enggak ada faedah. Wa in kana al madhu bi amrin diniyin, masyaallah. Kata Imam Ghazali, sekalipun pujian itu tentang perkara agama, oh dia mah pinter, oh Masya Allah dia mah pinter, bagus benar, sekalipun masalah itu orangnya pinter banget, fadzalika hausun, maka itu adalah kegilaan. Masya Allah. Jadi kalau kita cinta sama itu namanya kita gila. Masya Allah. Jadi jangan kita gila hormat, jangan. Apa adanya aja udah. Kita berbuat sesuatu yang dapat orang jadi tersenyum, begitu aja. Orang bisa senang gara-gara kita. Enak tuh hidup begitu. Lihat, kita punya duit, kita beli makanan, kita suruh makan tuh, itu rasakan nikmatnya tuh. Rasakan nikmatnya, Masya Allah, asik banget tuh. Itu indahnya berbagi. Sedekah ada dua, ada harta, ada ilmu. Sedekah harta, sedekah ilmu. Paling afdal kata Syekh Nawawi, yaitu Al-Bantani, paling afdal adalah dalam saling fudhala sedekah ilmu, sedekah ilmu. Masya Allah, hati kita adem ngelihat orang senang, ngelihat orang bahagia, punya ibadah sosial. Biarin nggak terkenal nggak apa-apa, yang ini. Kalau kita mau terkenal ya ini namanya al-kamal wahmi, kesempurnaan semu. Ya. Di antara saya dulu nggak mau dokter, saya nggak mau dokter. Itu di antaranya saya takut. Saya nyari dokter itu karena pengen cari titel. Dulu begitu tuh. Nah, saudara saya pada ngajakin semua tuh. Adik saya dia udah dokter duluan. Ayo, aduh, abang malu. Udah umur segini masih udah 40. Nah, itu pas banget 40. Dia ngajakin itu. Dia udah habis itu. Saya baru masuk. Dan sekarang saya dokter karena disuruh sama guru. Kalau nggak disuruh mah saya nggak mau, karena disuruh sama guru. Jadi disuruh sama guru, alhamdulillah nggak ada. Iya. Alhamdulillah ketika disuruh sama guru enak dah langkahnya, bukan karena disuruh sama guru, bukan karena cari titel, bukan, tapi karena disuruh sama guru. Jadi hilang itu, kepengen kita dihormatin, apa semua hilangin sejauh-jauhnya. Karena bukan itu yang menjadi intinya. Karena tatamu zalika bihusnil khatimati, karena sempurnanya demikian itu adalah dengan husnul khotimah. Orang yang bagus tuh yang husnul khotimah, lihat akhirnya. Akhirnya lihat bagaimana dia. Masya Allah, meninggalnya cakep banget. Husnul khotimah. Meninggalnya cakep banget, berarti bagus tuh dia. Akhir umurnya bagus banget.
Jangan akhir umur kita penuh dengan kemaksiatan, jangan. Akhir umur kita lagi berbuat maksiat, jangan. Jangan. Lagi berbuat maksiat mati. Orang ada utangnya sampai 1 miliar lebih. Saya tahu itu. Astagfirullahaladzim ya Rasulullah. Pantas saya lihat mukanya jelek banget. Saya aja nggak mau lihat mukanya. Saya nggak mau lihat mukanya. Sedih saya ngelihat mukanya. Udah cukup tutup. Mukanya sedih. Nggak tahunya, udah lama baru saya tahu. Ternyata hutangnya miliaran. Itu berarti, ya Allah, ngeri banget begitu. Jangan sampai di akhir umur kita buruk, jangan sampai. Saya kalau ngomong begini sedih dah. Jangan sampai. Jangan sampai. Orang meninggal itu bagaimana hidupnya? Maka biasakanlah hidup kita yang baik. Biar penuh kesederhanaan, nggak apa-apa. Nggak glamor, nggak apa-apa. Sederhana aja. Ntar meninggalnya insya Allah enak, baik, husnul khatimah. Masya Allah. Begitu. Ya. Kita punya dosa-dosa, hilang-hilangin semua. Apalagi umur kita udah 40. Tapi bukan berarti yang belum 40 enak, itu bukan ya. Gue sih belum 40, tenang aja, gelonjoran aja. Banyak orang yang mati baru keluar udah mati kan. Anak muda udah mati banyak. Ya, ini apalagi yang udah 40 ke atas, kata Imam Ghazali itu ya harus siap-siap. Dan yang dosa-dosa apa semua, yang dosa-dosa tuh jangan dikerjain dah. Udah putih semua, udah nggak ada yang maksiat, udah nggak ada, udah. Walaupun manusia nggak bisa berhindar dari dosa, tapi kita udah 40 harus ditenagain. Ya, harus ditenagain, jangan saya belum bisa ninggalin dosa. Kata Imam Ghazali, tobat setiap hari walaupun belum bisa ninggalin dosa. Ya, mudah-mudahan ya, kata Imam Ahmad ya, Ibnu Athaillah Sakandari, dosa kita yang itu yang terakhir. Tobat terus. Jangan, saya belum bisa tobat nih, nanti aja dulu dah. Jangan. Ya, kalau udah 40 udah habis-habisin semua dosa kita. Jangan ada berbuat dosa. Ini haram, jangan. Masih pengen cari wah-wah, jangan. Ya, sederhana aja lah. Apa yang jadi kewajiban kita kerjain. Yang diharamkan tinggalin, yang makruh-makruh tinggalin. Bersih-bersihin semua ada. Biar entar satu waktu sampai husnul khatimah gitu. Wa ba'da ma jazaita hadzal khatar, dan setelah apa yang engkau melampaui batas akan ini, itu adalah kebahayaan. Wallahu a'lam bishawab.